Kita akan sebutkan beberapa keutamaan takwa agar kita termotivasi untuk bertakwa, senantiasa jalan ketaatan dan menjauhi larangan. Di antaranya misalnya, orang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, Allah sebutkan ayat ini dari sebelumnya apa? Kata Allah, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kata Allah, wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari suku-suku dan berbangsa-bangsa, dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan syu'uban wa qabaila, suku-suku dan bangsa-bangsa. Buat apa? Agar kalian saling mengenal, lita'arafu. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha detail pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan suku-suku bangsa-bangsa. Allah buat manusia bersuku-suku bangsa bukan untuk saling sombong menyombong, bukan saling gagah-gagahan, bukan saling mengejek yang lainnya, tapi untuk saling mengenal. Dan Allah ingatkan, semua suku itu tidak ada peduli bagi Allah, semuanya sama di mata Allah kecuali yang paling bertakwa. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas kullukum min Adam, wahai manusia kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. La fadla lil arabi alal ajami, tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang non Arab. Walal ajami alal arabi, dan tidak ada kemuliaan non Arab di atas Arab. Walal abyad alal aswad, dan tidak ada kemuliaan orang berkulit putih di atas orang kulit hitam. Walal aswad alal abyad, dan tidak ada orang berkulit hitam lebih utama dari kulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Maka jangan terpedaya dengan penampilan, dengan suku, dengan darah biru, dengan darah hijau, enggak ada urusan ya. Enggak ada urusan. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, paras kalian, penampilan kalian, baju kalian, tas kalian. Allah tidak pernah lihat ya. Yang Allah lihat adalah apa? Hati dan amalan kalian. Maka saya sering sampaikan dalam pengajian saya, kita ini ibu-ibu di dunia ini, mungkin kita tahu status kita ya. Status kita, saya lebih kaya daripada kamu, kamu lebih kaya daripada saya, tas saya lebih mentereng daripada tasmu ya. Jabatanmu lebih tinggi daripada saya. Di dunia kita bisa tahu status kita. Ini kan status di dunia bisa kelihatan. Tapi status pada kehidupan berikutnya, setelah kamu mati, bagaimana? Status kita bisa jauh berbeda. Ya. Orang yang mungkin kau rendahkan selama di dunia, ternyata statusnya di alam berikutnya jauh lebih tinggi. Orang miskin yang sering kau pandang dengan pandangan rendah, ternyata bisa statusnya lebih tinggi. Dia rajin sholat, ternyata dia berbakti sama orang tua, ternyata dia tidak sombong, ternyata dia tidak pernah menzalimi orang lain. Makanya Allah mengatakan khafidhatur rafi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'ah, jika terjadi hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hari kiamat tersebut khafidhatur rafi'ah, hari kiamat merendahkan dan mengangkat, merendahkan orang yang merasa tinggi selama di dunia, ketika dia ternyata tidak bertakwa, dia akan direndahkan pada hari kiamat kelak. Rafi'ah, Allah akan mengangkat orang-orang yang mungkin direndahkan ketika di dunia, karena mungkin tidak punya dunia, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, direndahkan. Tapi ketika dia bertakwa, dia akan dinaikkan pada hari kiamat kelak. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah berfirman, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekat kepada Allah. Kita dengan kebanggaan kita naik mungkin mobil mewah, kemudian naik motor, naik mobil, jalan sana jalan sini, jarang sujud. Sementara si fulana yang mungkin motornya tidak pas-pasan, mobilnya juga kurang, tidak ada mobil, rumahnya mungkin semeraut, tapi dia senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang kemudian lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang semakin bertakwa, dia semakin mulia di sisi Allah, meskipun orang lain menghinakannya, meskipun orang lain merendahkannya. Ini di antara keutamaan takwa, dia adalah barometer kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan takwa
Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Ini ibu-ibu kalau bisa baca, sempatkan baca tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, Tahrir bin Asyur. Dia menjelaskan tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bosnya orang-orang yang wali-wali Allah tidak ada takut dan tidak ada sedih. Ini bukan terkait cuma pada hari kiamat saja. Bukan terkait ketika akan meninggal dunia saja, tapi terkait dengan di dunia. Terkait dengan di dunia. Artinya orang-orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, maka meskipun banyak cobaan menerpanya, tetapi tetap ujungnya dia tetap tegar karena dia bersandar kepada tempat bersandar yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, terbaik tempat bersandar, terbaik tempat memberi pertolongan dialah Rabbul Alamin. Maka dia dalam kondisi apapun dia akan tenang dan tenteram. Makanya saya katakan, jika seorang di dunia ini menghadapi berbagai macam masalah dan dia tidak tenteram, tidak tenang, dia tidak bertakwa. Segera dia perbaiki takwanya. Seorang mukminah, apapun yang dia hadapinya, masalah apapun, mungkin ada gonjang, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetap ujungnya dia akan tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusan kepada Allah. Kalau dia wanita salehah. Tapi kalau tidak salehah, dia dalam kondisi sengsara hatinya meskipun di tengah kemewahan. Meskipun di tengah sebab-sebab kebahagiaan, dia akan sengsara. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, apapun namanya dalam hidup ini ada musibah, ada ujian, ada yang dikhawatirkan, disedihkan, tapi kesimpulannya dia akan tenang, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wadda'a Ibnu Aun rajulan." Ibnu Aun, seorang ulama tabi'in, berkata kepada seorang yang akan bersafar. Dia nasihati. Dia berkata, "Alaika bittaqwallah." Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Fa innal muttaqiya laisa alaihi wahsyah. Sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah tidak ada kekeringan dalam hatinya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia sendirian, dia bersama orang, ada Allah yang menemaninya, ada Al-Quran menemaninya, ada zikir menemaninya, ada salat malam menemaninya, ada zikir pagi petang menemaninya. Dia tidak akan menemukan kesengsaraan dalam hatinya. Maka di antara keutamaan bertakwa kepada Allah adalah ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati. Dan ini sangat kita butuhkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, di mana banyak hal yang bisa mengganggu hati kita, bisa merusak kebahagiaan hati kita. Kalau tidak disertai dengan takwa, maka kita akan sengsara, ya. Kemudian juga di antara keutamaan takwa yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra fa idza balagna ajalahunna famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi adli minkum." Dan seterusnya kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kemudian kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya. Subhanallah, dalam surat At-Talaq Allah menyebutkan bahwasanya takwa adalah solusi dari segala permasalahan. Dan Allah, saya sering sampaikan juga hal ini, bahwasanya Allah sebutkan dalam surat At-Talaq problem yang sangat berat dihadapi oleh seorang laki maupun wanita. Saya rasa problem yang paling berat kalau problem rumah tangga. Lebih daripada problem di kantor, lebih daripada problem kalau di dalam ekonomi. Paling berat kalau ada problem suami istri, paling berat. Terkait dengan rumah tangga, terkait dengan anak-anak, ini paling berat. Dan yang paling berat adalah problem perceraian. Problem perceraian. Bagaimana seorang suami harus menceraikan istrinya, bagaimana seorang istri harus diceraikan oleh suami. Ini sangat berat. Sangat berat sekali. Tetapi Allah menjelaskan, meskipun problem tersebut sangat berat, siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi. Ya.
Kita kalau berhadapan dengan masalah di luar, mungkin dimaki-maki orang masih ringan, tapi kalau masalah di rumah sangat berat. Maka Allah berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam urusan perceraian Allah akan kasih solusi. Pasti ada solusi. Namun sering tidak ada solusi karena pelaku perceraian tidak menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, "Wa tilka hududullah." Inilah batasan-batasan Allah. "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Siapa yang melanggar aturan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Seperti apa? Begitu cerai, istrinya langsung diusir misalnya. Cerai, istrinya tidak dikasih nafkah padahal masih di masa iddah. Istrinya haid, dia cerai, melanggar peraturan ya. Dia tidak menceraikan dengan cara yang sunnah. Ya. Dan seterusnya. Kezaliman-kezaliman dilakukan oleh seorang ketika menjatuhkan cerai. Demikian juga sang wanita ketika dicerai langsung kabur dari rumah. Padahal Allah berfirman, "La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna." Kalau kalian sudah menceraikan istri-istri kalian, maka jangan kalian keluarkan istri kalian, dan istri-istri tersebut juga jangan keluar dari rumah mereka. Namun yang terjadi, ibu-ibu kalau diceraikan langsung kabur ke rumah orang tua. Jangankan diceraikan, belum dicerai baru diomel sudah kabur. Gimana mau bertakwa kepada? Akhirnya apa? Tanpa solusi. Tanpa solusi. Jadilah janda yang tidak ada solusinya. Lelaki pun demikian. Sudah cerai, tidak ada solusi. Dapat istri yang tidak benar lagi. Hanya menghabisin hartanya ya. Dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau masalah sepelik ini saja ada solusi. Kalau bertakwa, "Mattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah berikan solusi. Bukan cuma itu, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahkan Allah berikan dia rezeki orang yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, maka itu Allah cukup baginya. Dalam selanjutnya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah mudahkan urusannya. "Wa yu'dhim lahu ajra." Allah besarkan pahalanya. "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini semua dalam surat At-Talaq. Masalahnya kita ada masalah pun kita tidak bertakwa, kita tidak timbang dengan syariat. Kita ngamuk sama orang timbang, ini bagaimana kita lakukan? Ini masalah, apa yang harus lakukan? Harus syariat, takwa. Karena takwa inilah solusi yang terbaik. Harus yakin dengan hal tersebut. Sungguh indah perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia diuji oleh Allah di mana kakak-kakaknya berbuat zalim kepadanya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual belikan jadi budak. Kemudian perjalanan hidup, kemudian dia dipenjarakan sampai keluar penjara, sampai menjadi menteri keuangan, perbendaharaan negeri Mesir. Akhirnya dia ketemu lagi dengan kakak-kakaknya. Mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Kau ini Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Benar, saya ini Yusuf, ini adik saya Binyamin. Kemudian Yusuf berkata, "Qad manna Allahu alaina." Sungguhnya Allah telah beri karunia kepada kami. "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat ihsan. Antum kalau sabar, ini tercatat, bukan Allah tidak lihat, Allah lihat. Allah lihat bagaimana apa yang kau lakukan menghadapi problematik ini. Takwa dicatat malaikat, Allah tahu akan ada ganjarannya cepat atau lambat. Cepat atau lambat ada ganjarannya. Nabi SAW berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang bertakwa akan diberi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ada seorang menghadapi permasalahan, tidak ada solusi, sudah berusaha semua buntu, tidak ada solusi, berarti takwanya bermasalah. Takwanya bermasalah. Dia nangis, curhat sama si fulan, curhat sama si fulana, tidak ada solusi. Kalau dia mau selesai, bertakwa kepada Allah. Baru kemudian Allah akan kasih solusi. Kemudian di antara keutamaan takwa, Allah berfirman misalnya, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Kalau kita bertakwa, ingat ada Allah bersama kita, ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ma'iyah di sini maksudnya ma'iyah khassah, yaitu Allah bersama orang bertakwa bi ta'yidihi wa nasrihi, dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
akan Allah bersama dia. Ketika dia tidak bertakwa, Allah meninggalkannya. Maka waspada. Terutama ketika kita menghadapi masalah, senantiasa diiringi dengan takwa. Ikhlas, takwa, pasrah, tawakal, akan ada solusi, ya. Jika tidak, maka tidak ada solusi. Demikian juga Allah berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ketika kita meninggalkan maksiat, Allah semakin cinta sama kita. Ketika kita menundukkan pandangan, Allah semakin cinta sama kita. Melihat pemandangan yang indah memang menyenangkan. Lihat cewek cantik, siapa yang tidak suka? Lihat lelaki tampan, siapa yang tidak suka? Ada yang ditegur, kamu bahaya ke Eropa. Ke Eropa itu bisa ngotori mata. Iya, tapi nambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Oleh karenanya, yakin kalau ada sesuatu yang haram kita tundukkan, Allah tambah cinta. Kalau kita terus melotot, cinta Allah semakin berkurang. Kenapa Allah berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang bertakwa. Apa takwa? Takwa meninggalkan maksiat karena Allah, melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam diri kita ketika ada yang menarik untuk kita lihat, jangan kita lihat. Ya. Kalau kita sedang browsing di internet, ada yang tertarik mau kita klik, jangan kita klik. Kalau kita klik, maka cinta Allah luntur. Kemurkaan Allah bertambah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati perkara-perkara yang buruk, yang sia-sia apalagi maksiat, maka mereka melewati tidak, mereka berhenti di situ. Sudah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, ya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga bagaimana orang bertakwa dimuliakan pada hari kiamat kelak, ya. Ketika orang-orang melewati sirat, ya. Kata Allah, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kata Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sangat tipis, sangat tajam. Orang berjatuhan, berguguran di atas sirat tersebut. Setiap orang pasti lewat. Kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari sirat, dari terjatuh dalam neraka jahanam. Maka untuk selamat bertakwa, semakin mudah selamat. Allah juga muliakan mereka, kata Allah, ya, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." Pada hari kiamat kelak kami akan kumpulkan orang bertakwa menuju Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wafda, seperti utusan. Gimana sih kalau ada utusan kita muliakan? Allah muliakan orang-orang bertakwa. Ya. Allah dekatkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh. Tadi jauh didekatkan kepada orang bertakwa. Allah muliakan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan seperti utusan, dimuliakan. Ya. Maka kalau ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana Allah muliakan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak, di padang mahsyar, terlebih lagi di surga kelak. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sungguhnya orang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan surga, wala darul akhirati. Di dunia dia akan dapat kebaikan, ya. Di akhirat juga wala darul akhirati khairun, dan di negeri akhirat lebih baik, wala ni'ma darul muttaqin. Dan surga itu adalah sebaik-baik tempat tinggal orang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Surga-surga yang kekal abadi, yang mereka masuk dalam surga tersebut mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, dalam surga tersebut apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka aku-akukan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak perlu ragu bahwasanya orang bertakwa dialah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati, apa yang kita cari di dunia ini sih? Kita bahagia kan? Bahagia takwa. Kalau enggak bahagia enggak bisa takwa. Ingin di alam barzah bahagia, ya takwa di sini. Ingin di akhirat bahagia, takwa di sini. Inilah sekarang medan ujian kita. Mau bertakwa atau tidak, ikut hawa nafsu atau tidak, ikut emosi atau tidak.
Kalau kita bisa menahan diri, bertakwa kepada Allah, maka kita bahagia di dunia, di alam barzah, terlebih lagi di akhirat.